izin kita mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktu untuk kita bertemu di dalam Zoom. Zoom hari ini adalah Zoom untuk periode kedua kita bertemu dengan penawaran beasiswa untuk Rumah Sakit Eka Hospital. Terima kasih kesempatannya Mbak Cindy dan Mas Novan. Eh, dan pada kesempatan ini juga bergabung dan uh, sudah join di beberapa teman-teman kami dari Ulka, tentunya dari kami, kemudian salam dari Pak WR3, beliau sudah mudik, tapi terima kasih kemarin uh, mahasiswa kami diberikan 4 orang bisa masuk, semoga untuk yang periode ini jauh lebih banyak seperti itu. Kemudian Mas Muflih tentunya sudah sangat familiar dengan kita, Matur Mas Muflih. Kemudian KPS Keperawatan dan Bapak Ibu dosen dari Keperawatan, matur nuwun sudah bergabung. Juga nanti Bu Aan dari Keuangan juga akan bergabung dan tentunya dari bagian kerjasama Pak Gunawan matur nuwun sudah bergabung ya. Juga anak-anakku sekalian, ini anak-anaknya Pak Muflih dan Bu Latun dari Keperawatan. Matur nuwun sangat sudah bergabung dan tentunya kita akan dengarkan banyak hal terkait dengan penawaran beasiswa Eka Hospital, Bapak Ibu. Mungkin kita akan mendengarkan dulu yang sekarang ini skemanya seperti apa, apakah masih sama ataupun berbeda. Kemudian nanti kami juga minta clue-clue kira-kira bagaimana untuk tembus biar tidak 4 orang lagi, tetapi kalau bisa sih lebih banyak berlipat seperti itu. Bapak Ibu izin mungkin kita mendengarkan dulu Mas Mufleh, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nanti kita akan banyak bertanya di situ. Begitu Mas Novan, Mbak Cindy, sepertinya kita akan siap untuk mendengarkan dan diskusi. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dwi, Pak Mufli, Bu Latu, dan mungkin Bapak Ibu sekalian dari perwakilan Unrio juga telah hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman telah hadir dalam kesempatan sosialisasi beasiswa yang mau kami berikan kepada teman-teman dari Prodi S1 Nurse dari Unrio ya. Di sini juga kami hadir bukan hanya sendiri dari Eko Hospital saja. Kebetulan saya Novan di sini masih sama seperti yang tahun lalu. Saya tidak bosan untuk sharing kepada teman-teman ya terkait kesempatan sosialisasi beasiswa ini. Saya juga ditemani oleh Bu Hetty selaku Head of Learning and Development yang ada dari Eka Hospital dan di sini juga ada Bu Cindy dari Eka Cipto Foundation ataupun ETF. Mungkin singkat cerita saya mau sharing saja melalui PowerPoint yang akan saya share. Boleh dibantu Ibu? Oke, baik. Sudah saya bisa ya. Saya izin share screen. Sebentar. Oke, sudah terlihat sepertinya slide saya ya. Ya, Baik, teman-teman. Terima kasih Pak untuk konfirmasi. Baik teman-teman, sebagai informasi, kami itu dari Eka Cipto Foundation ataupun Eka Hospital adalah sebuah perusahaan dari grupnya Sinarmas. Mungkin teman-teman tahu ada Tisu Paseo atau beberapa buku ya, Sinar Dunia itu adalah satu grup kami dengan perusahaan-perusahaan yang mencetak hal tersebut. Dan dalam hal ini, untuk program beasiswa, Eka Hospital bekerja sama dengan Eka Cipta Foundation untuk memberikan dana pendidikan atau beasiswa kepada teman-teman di Prodi S1 Nurse yang ada di Unrio. Sebagai informasi juga bahwa beasiswa yang kami berikan adalah mulai dari semester 5 sampai nanti teman-teman lulus nurse. Oke, di sini saya mau sharing dulu ada sebuah testimoni video dari teman-teman yang telah berhasil menerima beasiswa, lalu bergabung dengan Eko Hospital, mereka sharing bagaimana pengalamannya, tips and triknya selama mereka mengikuti proses seleksinya atau bahkan dia sharing bagaimana pengalaman mereka bekerja di Eko Hospital. Kita simak video berikut ini ya. Halo teman-teman, aku Ayunda Patmasari Wibowo, aku asal Jogja, aku penempatan di Eka Hospital unit rawat inap. Perkenalkan, nama saya Franciscus Danang Yudanto, saya asal Jakarta.
Sekarang saya bekerja di Eka Hospital di rawat inap. Nama saya Mika, saya berasal dari Jakarta dan saya bekerja di Eka Hospital bagian rawat inap. Karena kedua orang tua saya sudah pensiun dan saya ingin lebih mandiri dalam mencapai mimpi dan cita-cita saya dalam berkuliah. Aku tuh mikirnya kita yang fresh graduate dari S1, apalagi cuma D3 nurse, itu kelihatannya susah cari lapangan pekerjaan. Beruntung banget kalau misalkan aku bisa ikut Eka Hospital langsung kerja, jadi aku nggak usah takut ngirim CV ditolak sana sini, langsung bisa masuk. Apalagi di Eka Hospital yang habis aku research bagus. Ibu saya adalah satu-satunya yang bekerja, maka dengan itu saya berpikir kenapa tidak mengikuti ETF. It helps financially karena di akhir dari beasiswanya itu sudah menunggu pekerjaan di Eka Hospital Group. Saya sangat senang dan luar biasa dan menjadi motivasi saya agar tetap belajar. Bangga dari sisi akademisnya, aku jadi lebih pede dan lebih terpacu lagi buat belajar. Seneng banget saya. Jadinya saya nggak harus terlalu memikirkan tentang finansial. Jangan pernah menyerah, terus mencoba, lebih banyak belajar hal-hal baru, dan jangan pernah kecil hati. Kita harus lebih rajin buat ngikutin pelajaran. Kalau misalkan ada seminar-seminar, apalagi yang tentang keterampilan kita sebagai perawat tuh harus diikutin. Nggak cuma otaknya aja yang dikejar, tapi kita harus sadar diri, harus sosialnya lebih maju ya. Nanti kita ketemu banyak jenis sifat orang. Tips yang paling terbesar ialah rajin belajar. Pada saat praktek atau lagi di perkuliahan itu bertanya, terus mengasah skillnya. Kita harus lebih banyak sabar dan kita juga bisa menunjukkan caring, tidak boleh termakan oleh emosi. Selain kita membina pasien yang sakit, kita juga harus memiliki pengetahuan. Selalu belajar. Kita harus bisa memahami pasien tuh kayak gimana. Karena yang kita urus tuh bukan cuma penyakitnya, tapi si pasien itu sebagai manusia. Keinginan untuk melayani, karena itu sangat amat tidak mudah ya. Harus dengan tulus dan ikhlas dari hati. Jadi jangan minder, jangan malu bahwa kita sebagai perawat, kita buktikan kalau perawat itu juga memiliki nilai jual dan nilai saing di dunia rumah sakit. Aku mau tetap naik. Bangga dong. It's a good job. Oke, teman-teman, itu adalah sebuah video testimoni dari lulusan beasiswa dan berkebun dengan Eka Hospital. Selanjutnya, saya mau sharing Eka Hospital itu seperti apa, bagaimana rencananya, dan di mana saja cabang-cabang kami. Sebagai informasi teman-teman, mungkin yang terlihat di gambar ini hanya ada 7 rumah sakit ya. Jadi sesungguhnya per Januari 2026 ini kami sudah ada 9 rumah sakit. Mungkin saya jabarkan satu persatu. Kita di tahun 2008 mendirikan 2 rumah sakit, yaitu Eka Hospital BSD yang ada di daerah Tangerang Selatan. Lalu bersamaan dengan itu juga di tahun yang sama kami mendirikan Eka Hospital Pekanbaru yang ada di Riau, di Pulau Sumatera. Di tahun 2019 akhir, kami mendirikan Eka Hospital Cibubur di kawasan Kabupaten Bogor. Lalu di awal 2020 sebelum COVID, tepat 1 bulan, kami mendirikan Eka Hospital Bekasi yang ada di Kabupaten Bekasi di Bekasi Utara. Lalu selanjutnya di tahun 2022 kami mengakuisisi atau sederhananya mengambil alih 2 rumah sakit yang ada di Jakarta Utara. Yang pertama namanya RSIA Family yang sekarang kami ubah menjadi Eka Hospital Fluid. Lalu RSIA Grand Family yang saat ini pun dikenal dengan Eka Hospital Pantai Dakabok atau PIK. Dan di tahun 2023 pertengahan kami mengakuisisi lagi 1 rumah sakit yaitu Eka Hospital Permata Hijau terletak di Jakarta Barat. Dan 2 rumah sakit lainnya yaitu ada Eka Hospital Depok yang bukan di Depok Jogja ya, tapi Depok Jawa Barat atau di kota Depok. Itu kami berdiri di Desember 2024 sudah beroperasional. Lalu Eka Hospital MT Haryono yang terletak di Jakarta Selatan
Ini berdiri di Desember 2025 dan kami grand opening di Januari 2026, tepat 1,5 bulan yang lalu. Lalu di tahun ini, di sekitar bulan Mei mungkin, kita akan mengoperasionalkan lagi satu rumah sakit di daerah Serang atau di Banten, di ujung Pulau Jawa ya, ujung barat, yaitu Eka Hospital Cilegon. Lalu di akhir tahun 2026 kami juga akan mendirikan, saat ini masih berproses, Eka Hospital Juanda, bukan di Surabaya Juandanya, tapi di Jakarta Barat, yaitu dekat Istana Negara. Dan di tahun ini juga kami ingin mendirikan Eka Hospital Delfamas yang terletak di Cikarang, di Jawa Barat. Di tahun ini juga mungkin di awal, sekitar awal tahun 2027, kami target yang paling lama yaitu Eka Hospital BSD New Tower. Jadi saat ini sudah ada Eka Hospital BSD, di sebelahnya kami ingin membangun lagi New Tower. Dan setelah New Tower ataupun di BSD itu, kami juga ingin menyediakan satu layanan pusat cancer dengan metode proton terapi, yaitu yang pertama di Indonesia. Lalu selanjutnya Eka Hospital Puri Indah, terletak di Jakarta Barat, dan Eka Hospital PIK 2 yang terletak di Jakarta Utara. Dan yang terakhir kami ingin merenovasi Eka Hospital Permata Hijau yang bangunannya secara bangunan sudah cukup lama. Oke, kita lihat bagaimana layanan unggulan dari masing-masing rumah sakit. Untuk Eka Hospital Depok, dia 104 tidur, dia tipe C, layanan unggulannya terkait dengan BPJS. Eka Hospital MT Haryono, dia tipe B, tempat tidurnya 250 dengan layanan unggulannya urologi dan digestif. Dan untuk Cilegon dan Deltamas kurang lebih sama dengan Eka Hospital Depok, yaitu 104 tidur dan tipe C. Untuk Cilegon kami targetkan tahun ini, untuk Deltamas tahun depan. Dan untuk Eka Hospital Juanda sama dengan MT Haryono, dia tipe B, 254 tidur. Dia adalah terkait dengan layanan unggulannya, yaitu jantung dan pembuluh darah, serta bedah saraf. Untuk BSD New Tower ini kita targetkan menjadi rumah sakit rujukan nasional, yaitu tipe A dengan target tempat tidurnya ada 400. Yaitu juga kami ingin menonjolkan dua layanan yang terbaik, yaitu terkait dengan pusat layanan kanker yang kami namai dengan Eka Cipta Wijaya Cancer Center atau kita singkat dengan ETWCC, dan layanan untuk pusat ortopedi dan tulang belakang yang kami namai dengan Gatam Institute. Lalu proton terapi terkait dengan pusat layanan Cancer Center dengan metode proton, ini pertama di Indonesia. Letaknya juga nanti akan bersebelahan dengan Eka Hospital BSD. Untuk Eka Hospital Puri Indah dan PIK 2 kurang lebih sama, dia tipe B, 250 tempat tidur. Tapi untuk Puri Indah, dia layanannya geriatri. Karena secara demografi masyarakatnya di sana adalah pasien-pasien senior. Untuk PIK 2 pastinya ibu dan anak karena memang saat ini sedang berkembang perumahan di daerah PIK 2 ya. Selanjutnya terkait dengan akreditasi, semua rumah sakit kami sudah terakreditasi secara nasional dan itu paripurna, dan ada 2 rumah sakit tambahan kami juga yang terakreditasi internasional atau melalui Joint Commission International atau GCI, yaitu Eka Hospital BSD dan Eka Hospital Pekanbaru. Dari secara kualitas pelayanan kami menjunjung tinggi dan menjaga sekali kualitasnya. Terkait dengan teknologi, kami sudah memiliki robotik navigasi untuk spine surgery atau operasi tulang belakang. Kita juga sudah ada ablasi untuk aritmia dan advanced digestive center. Dan yang terbaru, kami sudah mendatangkan satu robotik lagi yang terbaru di Eka Hospital MT Haryono terkait dengan bedah, yaitu Da Vinci namanya. Terkait dengan MCU, kami memiliki integrated MCU-nya. Jadi pasien itu tidak perlu berpindah-pindah untuk pemeriksaan radiologi, pemeriksaan lab, atau penunjang lainnya. Jadi pasien akan ada dalam satu klaster layanan yang sama. Jadi dia tidak perlu pindah naik turun tangga atau naik turun lift atau lantai. Kalau di rumah sakit lain kan biasanya terpisah-pisah ya, radiologi nanti pasiennya akan turun. Kalau ini tidak, dia di satu ruangan yang sama atau satu klaster layanan yang sama. Untuk rawat inap kami memiliki yang namanya one patient one room. Jadi satu kamar itu hanya ada satu pasien. Yang membedakan adalah fasilitas yang ada di ruangan tersebut. Misalkan kamar basic itu dia hanya mendapatkan satu kursi dan satu nafas. Tapi kalau misalkan dia sudah masuk ke kamar kelas 1 ataupun kelas 2, dia bisa kami berikan sofa dan meja. Atau bahkan kamar kelas yang paling tinggi yaitu President Suite, kita berikan mereka satu kamar tambahan untuk pendamping atau keluarganya. Seperti itu. Dan terkait klaster layanan, kami sudah memiliki
pelayanan terkait dengan khusus penyakitnya, yaitu seperti diabetes, kita menamainya dengan Diabetes Connection Care atau DCC, dipimpin oleh Prof. Sidartawan. Lalu untuk terkait dengan ortopedik dan tulang belakang, ini dipimpin oleh Dr. Lutfi Gatam dengan namanya Gatam Institute. Ini yang pertama di Asia Tenggara. Lalu terkait dengan Cardiology Center, kita menamai dengan MyCardia, dipimpin oleh Dr. Yamin. Untuk urologi dan couple klinik, dipimpin oleh Prof. Akmal Taher. Untuk Cancer Center yang tadi saya sampaikan, di sini dipimpin oleh Dr. Sonar Soni Paniguru. Dan terkait dengan Diagnostic Intervention dan Endoscopic Center atau DIVINE yang dipimpin oleh Prof. Murdani. Dan untuk Women and Children, kami semua rumah sakit sudah memiliki dokter spesialis option. Untuk pediatrik pun kami sudah integrated semua dokter-dokter yang akan terlibat untuk proses penyembuhan mulai dari pasien bayi, anak, sampai dengan remaja. Dan ini adalah unggulan terakhir kami yang kami sebut dengan Alive. Ini terkait dengan alergi, imunologi, autoimun, dan vaksin center. Dipimpin oleh Prof. Iris Rengganis. Kita masuk ke beasiswanya mungkin yang teman-teman nantikan ya. Jadi terkait dengan beasiswa perawat ini kami sudah mulai dari 2018, sudah lebih dari 700 penerima beasiswa, dan saat ini sudah ada 322 mahasiswa aktif, sudah lebih dari 400 lulusan beasiswa ini yang akhirnya bekerja dengan Eka Hospital, dan sudah lebih dari 25 perguruan tinggi telah bekerja sama dengan ETF dan Eka Hospital. Terkait dengan tahapan seleksi beasiswa, kami ada 4. Yang pertama seleksi administrasi, kami akan menyediakan satu link. Teman-teman, di situ ada link tree. Link tree itu akan nanti terdiri dari 2 link. Link yang pertama teman-teman akan lihat untuk pendaftaran, yaitu menuju Google Form. Dan link yang kedua itu adalah berisi contoh-contoh berkas atau template dokumen yang teman-teman harus isi, entah itu dengan isi manual ataupun isi elektronik, yang perlu diupload nanti di link pertama. Serta nanti teman-teman akan di akhir diminta untuk melakukan MCO secara mandiri atau biaya pribadi. Nanti list item MCO yang harus diperiksa pun ada di link tersebut. Oke, balik lagi ke seleksi administrasi. Yang kami lihat dari seleksi administrasi ada terkait dengan IPK teman-teman, prestasi non-akademisnya, dan idealnya badan atau body mass index atau BMI ya. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Kalau teman-teman kami nyatakan lolos seleksi administrasi, kami akan kirimkan untuk link psikotesnya dan tes akademis kesehatan yang bersifat online. Kami akan berikan tenggang waktu sekitar 1-2 hari untuk teman-teman menyelesaikannya. Dan terkait dengan psikotes ataupun tes akademis kesehatan ini, kami akan mengacu dengan email yang teman-teman input di saat mendaftar. Jadi harap diperhatikan emailnya jangan sampai typo atau salah ketik ya. Tapi nanti kita tidak akan menginformasikan kepada teman-teman siapa saja yang akan di email, tapi saya akan informasikan melalui Budwi supaya satu pintu ya. Jadi saya akan infokan ke Budwi, berikut adalah list yang kami kirimkan untuk melakukan psikotes ya, seperti itu. Ketika sudah dilakukan psikotes, nanti kalau teman-teman akan dinyatakan lolos, akan kami undang untuk interview offline ataupun online. Bisa offline juga kalau misalkan memang kami sedang ada kegiatan di Jogja, mungkin nanti akan kami undang teman-teman untuk hadir di tempat yang kami tunjuk untuk hadir secara offline. Kalau misalkan online, teman-teman akan hadir, kita akan sediakan link melalui Microsoft Teams untuk interviewnya. Dan untuk interview ini akan hadir dari 2 pihak. Pihak yang pertama itu dari ETF atau Eka Chip Foundation dan Eka Hospital. Dari Eka Hospital akan hadir 2 bagian, yaitu bagian yang pertama dari HRD dan yang kedua adalah dari keperawatan. Kalau teman-teman kami nyatakan lolos dari interview, teman-teman akan masuk ke tahap terakhir yaitu MCU atau pemeriksaan kesehatan secara mandiri, yang mana teman-teman membayarnya dengan biaya pribadi. Kita tidak meminta teman-teman untuk datang ke Jakarta memeriksanya dengan Eka Hospital karena cukup pasti akan mahal ya secara transportasinya. Kita minta teman-teman menyarankan lah ya untuk memeriksakannya di satu rumah sakit yang bisa memfasilitasi seluruh pemeriksaan. Seperti itu. Oke, ini syarat administrasinya. Teman-teman diminta untuk mengisi dan mengupload form pendaftaran calon penerima beasiswa. Yang dipakai adalah application form atau form aplikasi lamaran kerja. Kenapa pakai itu, Pak? Karena proses penerima beasiswa ini sama seperti proses menerima karyawan bagi kami. Karena nanti ketika teman-teman lulus dari kampus ya, teman-teman akan langsung otomatis kami tempatkan di seluruh Eka Hospital. Jadi nggak perlu ngelamar lagi, sudah otomatis diterima.
Selanjutnya teman-teman diminta upload CV, KTP, KK, nilai terakhir, foto 3x4 untuk yang formalnya, foto full body dengan seragam, dan terkait dengan BMI atau berat badan. Ini untuk perempuan skornya minimal adalah rentang 25 sampai dengan 27, laki-laki 24,9 sampai dengan 32. Dan selanjutnya bukti sertifikat ataupun dokumen atau apapun yang menunjukkan bahwa teman-teman memiliki prestasi non-akademik. Lalu upload motivation letter, surat izin orang tua terkait penerimaan beasiswa dan penempatan di seluruh unit Eka Hospital, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain, surat pernyataan tidak menikah selama masa program beasiswa, dalam hal ini ketika teman-teman masih kuliah. Kalau teman-teman sudah bergabung dengan hospital, silakan saja menikah dan boleh diperbolehkan untuk hamil. Untuk poin 12 dan 13, teman-teman penuhi ketika teman-teman dinyatakan lulus interview. Syarat akademik, teman-teman harus memiliki IPK 3 kurang dari dengan skala 4 ya. Tidak diperkenankan pindah fakultas atau jurusan lain selama masa studi, tidak diperkenankan mengambil cuti akademik ataupun mengundurkan diri. Kalau misalkan persyaratan akademik itu tidak terpenuhi, teman-teman bersedia membayar ganti rugi kepada ETF dan nilai beasiswa yang sudah dikeluarkan. Kalau teman-teman dapat 20 juta, berarti teman-teman mengembalikan 20 juta juga. Terkait dengan benefit, ini yang pertama teman-teman secara otomatis akan kami terima dan kami tempatkan di seluruh cabang Eka Hospital yang membutuhkan. Kita bisa menginfokan untuk penempatannya ketika teman-teman sudah lulus kuliah ya, bukan sekarang gitu. Karena kan pasti akan beda. Selanjutnya, teman-teman mendapatkan fasilitas MCU untuk prakaryawan, yang mana kalau misalkan teman-teman saat proses seleksinya teman-teman harus membayar pribadi, tapi kalau teman-teman sudah menerima beasiswa, ketika mau bergabung dengan hospital, kita akan berikan atau undang untuk MCU prakaryawan. Jika teman-teman sudah mendapatkan MCU, nanti baru akan ada beberapa tahapan lain sebagai konfirmasi saja. Misalkan psikotes sebagai konfirmasi saat ini teman-teman seperti apa. Lalu jenjang karir kami juga memilikinya, dan pelatihan-pelatihan bukan hanya terkait dengan keperawatan, kami juga ada pelatihan lain terkait dengan soft skill-nya. Ini mungkin poin yang paling penting yang teman-teman perlukan, yaitu dana pendidikan terkait dengan apa saja yang bisa di-cover, itu biaya UKT, PTCLS ataupun biaya pelatihan lainnya, uji kompetensi, wisuda, biaya pendidikan lainnya yang ditanggung secara resmi oleh pihak kampus. Dalam hal ini akan mengacu dengan anggaran ataupun budget yang sudah disepakati. Dalam hal ini yang mengetahui untuk nominalnya apa saja, rinciannya apa saja adalah pihak kampus. Mungkin nanti teman-teman akan dibantu oleh Bu Dwi untuk dijelaskan. Misalkan saya, Novan, kamu nanti akan dibeasiswakan ini ya, mulai dari semester 5 sampai lulus ini gitu. Karena nanti akan ada 2 perjanjian atau PKS teman-teman, yaitu PKS teman-teman dengan ETF, yang mana itu hanya akan gambarannya saja yang dijelaskan, tapi tidak ada rincian biayanya ataupun nominalnya. Nah, rincian biayanya teman-teman bisa dapatkan dari mana? Nanti akan ada PKS antara Unrio dengan ETF, yang mana teman-teman akan ada namanya, lalu juga nominalnya akan ada semua di sana. Itu yang akan kita lihat. Seperti itu ya. Dan kewajiban teman-teman seperti pada umumnya tidak ada sanksi akademik, menyelesaikan studi tepat waktu ataupun tidak terlambat ya, nggak melanggar hukum. Dan teman-teman wajib atau bersedia mengembalikan seluruh biaya yang sudah dibayarkan oleh ETF kalau misalkan teman-teman melanggar hukum, mengundurkan diri dengan masa studi atau drop out, tidak menaati segala ketentuan seperti tidak menikah dan hamil dalam program beasiswa, pindah perguruan tinggi lain, memberikan data ataupun informasi yang tidak benar ataupun rahasia, yaitu confidential kepada orang lain ataupun media sosial, wajib hadir dalam pertemuan ataupun kunjungan lapangan atau pembekalan yang dilakukan oleh ETF, ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan ETF, dan juga magang atau praktek di saat libur semester di Eka Hospital jika kami membutuhkannya, dan melakukan MCU ketika teman-teman interviewnya kami nyatakan lolos dengan biaya pribadi. Dan ini yang terakhir, teman-teman bersedia menjalani ikatan dinas periodenya dengan N+2. 2 di sini adalah 2 tahun, N-nya di sini adalah banyaknya lamanya teman-teman menerima beasiswa. Misalkan 3 semester. Kalau 3 semester itu 1,5 tahun, berarti 1,5 ditambah dengan 2, jadinya 3,5 tahun. Kalau teman-teman terima beasiswa 5 semester, berarti 2,5 di sini N-nya, 2,5 ditambah 2, berarti jadinya 4,5 tahun. Oke,
Dan selanjutnya ini terkait dengan time schedule-nya. Saat ini kita sudah ada di minggu ketiga Maret, yaitu sudah mulai masuk ke tahap pendaftaran dan psikotes. Jadi kita hanya punya waktu 2 minggu teman-teman, sampai dengan minggu pertama April, untuk teman-teman nanti akan kami undang. Kalau misalkan psikotesnya dan administrasinya lolos, kami akan undang untuk interview, baik itu secara online ataupun offline. Mulai dari minggu kedua April sampai dengan minggu pertama Mei. Jadi kita hanya punya waktu 1 sampai 2 minggu ke depan ya teman-teman ya. Lebih cepat lebih baik untuk pendaftarnya karena bukan hanya Unrio saja yang kami berikan beasiswa ya. Ada beberapa kampus lainnya juga. Setelah itu, kalau misalkan teman-teman kami nyatakan lolos untuk interviewnya, kita akan masuk atau meminta teman-teman untuk melakukan MCO secara mandiri. Kita berikan waktu 2 minggu sampai dengan nanti di akhirnya di minggu keempat Mei, teman-teman akan kami umumkan siapa saja yang menerima beasiswa. Untuk mengetahui mungkin masih kurang apa saja sih Eka Hospital itu, teman-teman mau tahu lebih lanjut lagi, silakan di Instagramnya kita dicek ya, di @eka_hospital dan live@eka_hospital ataupun LinkedIn di Eka Hospital. Berikut adalah link untuk pendaftarannya teman-teman dan barcode-nya silakan di screenshot dulu. Mungkin teman-teman butuh waktu untuk ngobrol dengan keluarga karena secara otomatis dengan apa yang saya sharing tadi, cabang Eka Hospital hanya ada di Jabodetabek dan satu di Riau. Jadi teman-teman pasti otomatis kalau yang domisilinya di Jogja akan merantau ke Jakarta. Silakan di screenshot dulu untuk ngobrol. Mungkin minggu depan teman-teman sudah bisa mendaftar. Yang pastinya lebih cepat, lebih baik ya. Oke, baik. Dari saya itu kita lanjut ke pengenalan ETF atau Eka Cipta Foundation yang akan disampaikan oleh Mbak Cindy. Mbak Cindy, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Novan. Sebelumnya selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Di sini perkenalkan saya dengan Cindy dari tim beasiswa Eka Cipta Foundation ingin sedikit memaparkan terkait program apa saja sih yang ETF miliki. Oke, boleh di next slide, Mas. Baik, untuk Eka Cipta Foundation sendiri, kami sudah berdiri sejak tahun 2006, di mana kami merupakan organisasi nirlaba yang didirikan oleh keluarga Bapak Eka Cipta Wijaya selaku pendiri Sinarmas. Nah, kami juga merupakan wadah pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dari pilar usaha yang berada di bawah naungan Sinarmas. Untuk visi kami ingin berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. Kemudian untuk misi kami bagi menjadi 3. Yang pertama, ingin menciptakan sosok pembelajar berintelektual tinggi, berbudi luhur, dan berdaya saing. Kemudian ingin menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak guna memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Dan misi kami yang terakhir yaitu ingin mengembangkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri. Seperti yang sudah Mas Novan sampaikan tadi, beberapa produk apa saja yang dikeluarkan dari Sinarmas Group. Nah, Sinarmas Group ini dibagi menjadi 7 pilar usaha. Yang pertama ada Sinarmas Pulp and Paper Products, lalu ada Sinarmas Agribusiness and Food, kemudian ada Sinarmas Financial Services, yang keempat ada Sinarmas Land, lalu ada Sinarmas Energy and Infrastructure, yang keenam ada Sinarmas Communication and Technology, dan yang terakhir Sinarmas Healthcare. Selanjutnya untuk program dari Eka Cipta Foundation kami bagi menjadi 2. Yang pertama ada program pendidikan, di mana kami ingin meningkatkan mutu pendidikan dari tingkat pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Untuk program pendidikan sendiri kami bagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama program beasiswa, yakni memberikan kesempatan bagi individu berprestasi ataupun para profesional untuk melanjutkan pendidikan, mulai dari tingkat SMA atau SMK hingga pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua ada revitalisasi sekolah vokasi, yakni program bantuan pengembangan untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK dalam bentuk modernisasi dan digitalisasi program studi.
Dan yang terakhir, kegiatan kami adalah layanan manajemen, yakni membantu usaha institusi pendidikan milik Pilar Usaha Sinarmas yang berfokus pada sekolah Eka Cipta, jenjang SD sampai dengan SMP, melalui aktivitas advokasi, pendampingan, dan pembinaan. Untuk program kami yang kedua, selain di bidang pendidikan, ETF juga memberikan perhatian pada bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, di mana kami ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kegiatan UMKM dan juga kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya untuk paket beasiswa yang akan kami tawarkan kepada teman-teman semua, seperti yang sudah disampaikan Mas Novan tadi, di sini ada dana pendidikan. Yang pertama itu ada dana pendidikan, di mana kami akan membayarkan sesuai dengan jumlah yang ditagihkan secara resmi dari perguruan tinggi. Nah, untuk komponen dari biaya pendidikan ini apa saja sih? Bagi teman-teman yang sudah ada di semester tengah, mungkin dari semester 5 ke atas ya. Nah, itu jenjang sarjananya kami hanya membiayai terkait biaya SPP-nya. Kemudian mungkin untuk teman-teman yang akan masuk ke jenjang profesi nurse, nanti kami akan cover untuk biaya pendaftaran, biaya daftar ulang, biaya pengembangan, dan juga biaya SPP-nya. Kemudian yang kedua ada biaya lain-lain. Di sini ada uji kompetensi, biaya pelatihan, biaya tryout, dan juga wisuda, di mana biaya lain-lain ini akan kami berikan satu kali saja pada semester terakhir. Dan yang terakhir untuk lama beasiswa yang diberikan, untuk jenjang sarjana kami memberikan maksimal sampai semester 8 dan jenjang profesi nurse sampai dengan semester 2. Itu saja yang dapat saya informasikan kepada teman-teman semua terkait program dari Eka Cipta Foundation. Saya kembalikan ke Mas Novan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Mungkin menambahkan terkait dengan jenjang atau rentang beasiswa yang bisa diberikan Eka Cipta Foundation dan Eka Hospital ya. Jadi nanti teman-teman kami akan mensupport mulai dari semester ganjil tahun ajaran 2026-2027 yang mana sekitar Agustus atau September ini mulai ya. Dan kami memberikan support beasiswanya itu mulai dari semester 5 sampai nanti teman-teman lulus nurse. Mungkin itu saja dari kami, Bu Dwi. Kami kembalikan lagi ke Bu Dwi. Silakan. Baik, Mas Novan. Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, baik yang dari keperawatan dan nurse, sebelumnya dari Mas Mufli atau Bu Latu, ada yang mau didiskusikan dulu sebelum ke mahasiswa? Monggo Mas Mufli. Halo Mas. Iya. Bu Endah. Mas Mufli mungkin ada Ya. dulu dari Mas Mufli, monggo. Ya, terima kasih atas presentasinya dari Mas Novan dan Mbak Cindy ya. Kita lanjut diskusi dari teman-teman. Ada yang ditanyakan terkait hal yang dipresentasikan. Kalau saya sih ada beberapa ya. Saya mau tanya dulu nih ke Mas Novan tadi materinya. Terkait lulus tepat waktu ada syaratnya tadi, kemudian PMI ISU. Yang lulus tepat waktu dulu. Ini lulus tepat waktu itu bagi mahasiswa sarjana itu 8 semester. Namun biasanya mahasiswa pada ngambil yang 7 semester. Nah, itu nanti perhitungannya bagaimana itu, Mas? Oke, kalau dia 7 semester, jadi dalam hal ini mungkin akselerasi atau lebih cepat ya Pak. Ya. Nah, dana pendidikan yang untuk di semester 8 kita tidak cairkan. Karena kita mengacu dengan apa yang ditagihkan sama kampus Pak. Untuk di semester 8 mereka tidak membayarkan kan ya, jadinya ya. Jadi lebih hemat gitu kan Pak. Ya, kadang-kadang mahasiswa itu rencananya 8, tapi di tengah jalan itu goyah. Lihat temennya ada yang bisa 7 semester terus ikut-ikutan 7 semester. Nah, saya perlu menyampaikan nanti kalau ada mahasiswa yang ikut beasiswa ini terus ternyata di tengah jalan
maju ke 7 semester itu mungkin perlu bisa disesuaikan ya Mas ya. Betul, betul Pak. Nanti kita Oke. pastinya untuk ikatan dinas akan melihat berapa banyak semester yang kami beasiswakan. Kalau dengan rentang misalkan mereka dari semester 5 dibeasiswakan. Secara akademik kan dari semester 8 ya. Dalam hal ini jadi total 6 semester. Tapi ternyata secara faktanya mereka hanya semester 7. Jadinya cuma 5 semester Pak. Dan ikatan dinasnya jadinya 2,5 ditambah 2, 4,5 tahun. Gitu paling Pak. Wah, gimana ikatan dinasnya tadi? Ikatan dinasnya nanti N+2 Pak. Oh, N plus N-nya, 2. iya, N-nya itu akan melihat berapa banyak semester yang di cover. Oke, N plus 2 Gitu. ya. Oke, eh, mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang ditanyakan bisa raise hand juga sambil Mungkin saya. sedikit menambahkan Mas Muflih Oke, Bu. terkait di ya menambahkan sedikit ya eh, terkait di yang 8 semester menjadi 7 semester kan memang sudah ada khusus yang di Respati ya Mas. Kan ada perhitungannya tersendiri ya. Nanti kalau umpamanya anak mahasiswa ternyata selesai 7 semester harus seperti apa, berarti nanti akan merubah PKS-nya ya Mas Novan. Umpamanya Seharus, iya, di PKS katakanlah sampai semester 8 gitu ya, Bu. Seharusnya sih tidak. Nanti kan dari kampus akan memberikan keterangan bahwa memang si mahasiswa itu langsung dari semester 7 ke 1 gitu, tidak melalui semester 8 lagi. Itu nanti akan ada kan, Bu, dokumen itu? Atau yang menerangkan lah bahwa dia nggak perlu lewat semester 8 lagi karena perkuliahan di S1 sudah selesai, jadi bisa lanjut ke nurse. Itu ada nggak Bu kira-kira? hmm, kalau kalau di PKS-nya kan tentu akan menyebutkan di paket yang 8 semester ini Mas gitu. Tentu seperti itu. Kemudian di Respati ada ini kebetulan Mbak Aan dari keuangan kan nanti akan join juga nih. Ada ketetapan untuk model pembayaran ya. Kalau Ya. umpamanya yang 7 semester nanti yang satu semesternya akan membayar 50% seperti itu. Nah, contohnya umpamanya saya sudah di PKS, tentunya hitungannya adalah 8 semester. Kemudian ternyata saya hanya sampai 7 semester. Maka ini akan merubah PKS-nya dari mahasiswa itu sendiri atau bagaimana Mas gitu. Walaupun tetap ada tagihan yang tidak full di 1 semester yang di 8 semester itu. Oke, saya coba konfirmasi ya Bu, persamakan persepsi lah maksudnya. Misalkan contohnya saya mahasiswanya, di kontrak saya 8 semester. Ya. Tapi ternyata pas begitu akademik saya jalani, ternyata hanya 7 semester. Di semester 8 katakanlah nominalnya yang harus saya bayarkan paketnya itu 10 juta. Ternyata saya karena sampai dengan 7 semester saja, di semester 8 tetap bayar, tapi 50% begitu ya? Ya. Oke. Sementara di kontrak sudah termaktub itu 10 juta atau paketannya sampai 8 semester gitu ya. Mungkin dari Mbak Cindy ada yang mau dikonfirmasi terkait hal ini, Mbak? Berarti ini maksudnya di semester 8-nya hanya setengah Ya. semester ya, Bu? Dan hanya Oke, pembayaran operasional yang dikerjakan di semester 7. Jadi sebenarnya itu sudah dilaksanakan dulu, cuman secara sistem keuangan memang tagihannya di semester 8. Nah, karena baik. mahasiswa ini mengerjakannya di semester 7, jadi dapat diskon 50% untuk tagihan semester 8-nya dia, yang sudah dia selesaikan di semester 7 atau semester sebelumnya. Gitu. Jadi sebenarnya Oke, masa pembelajarannya sampai semester 7, tapi jumlah besaran tagihannya dapat ya masa pembelajarannya hanya sampai semester 7, tetapi masa pembayarannya itu 8 semester plus diskon 50% di semester 8-nya gitu. Ya mungkin baik. bahasa PKS-nya nanti mungkin mengikuti aja ya gitu ya. Yang jelas mahasiswa ini ada masa semester 7-nya berapa, tagihannya berapa, begitu aja kali kali ya. Ya, Bapak. Kalau misalnya untuk bahasa di PKS penerima beasiswa, memang kita tertuliskan maksimal sampai semester 8 Oh dan ya. profesinya sampai semester 2. Jadi Oh seperti ya. itu. Walaupun si anak ini mendapatkan, maksudnya menjalani sampai hanya sampai semester 7, yang nggak apa-apa, tetap tertulisnya sampai semester 8. Oh Nah, ya ya. nanti
Nanti untuk PKS adendum ya, berarti adendum dengan Adendum, ya. institusinya itu tetap dituliskan saja biayanya sampai semester 8, Bapak. Oh ya, oke. Gitu. Nanti untuk tagihannya, berarti tagihannya ini nanti akan keluarnya normalnya gini, kalau untuk semester 8 itu kan di genap ya, Pak. Ya, Nah, nanti tagihannya itu yang setengah semester akan keluar di genap atau di akhir semester ganjil. oh ya. Semester sebelumnya, semester 7-nya. Ya, akan masuk di semester 7-nya. Gitu. Masuk di semester 7 tapi di akhir ya, baru akan keluar. Jadi yang Atau 50% di semester 8 itu nanti langsung dimasukkan di semester 7. Gitu. oh, oke, baik. Ya. Atau Baik, justru atau tetap di semester 8, cuma nanti invoice dari keuangan nanti akan menyebutkan itu gitu. Iya, Kan boleh. kita nggak tahu apakah eh, tahunnya dia akan selesai 7,5 semester, kan berarti sudah mendekati di akhir ya Mas Mufid. Iya, mendekati di akhir. Mendekati di akhir. Memang tergantung mahasiswanya mau diambil semester 7 atau 8. baik. Kan biasanya gini ya Pak, kalau pengajuan ke kami itu normalnya di awal semester. Nah, di awal semester berarti kan mengajukan untuk biaya semester 7. Kemudian ternyata selama semester 7 tersebut, si anak sudah menyelesaikan. Tapi ada tanggungan, berarti yang semester 8-nya itu yang setengah semester tetap akan ditagih Ditagihkan di terakhir di syarat kelulusan ya Bu di Lati ya. terakhir. Iya, sebelum pemberkasan Oke, yudisium wisuda. Gitu. baik. Berarti intinya semua teman-teman yang hanya sampai semester 7 akan ditagihkan 50% yang semester 8-nya tersebut. Iya, betul. Dan Ya, ditagihnya di akhir semester 7. betul. Ibaratnya seperti itu ya, Bapak Ya, Ibu. ya, itu mungkin Kalau teknisnya nanti didiskusikan lagi um, lebih detail sama Bu Dwi betul, nggih. Sementara infonya seperti itu. Ini ada pertanyaan siap. di chat Baik, dari Mbak Indah terkait apa ini? Terima kasih kesempatannya. Jika tahun kemarin sudah mengikuti program ini dan tahun ini insya Allah mengikuti kembali ya. Ya itu berarti tahun kemarin pernah ikut terus sekarang ikut lagi. Gitu. Gimana itu, Oke, Mas? saya izin menjawab. Terima kasih Mbak Cindy untuk jawaban yang tadi. Saya izin menjawab untuk yang indah di kolom chat ya. Itu kan kita ada 4 tahapan seleksinya. Ada tahap administrasi atau administrasi ya tadi terkait dengan IPK, prestasi non akademik dan BMI, dan terus lanjut ke psikotes dan tes kesehatan, akademis, tes tes kompetensi lah ya, tes kompetensi keperawatan ataupun kesehatan. Lalu selanjutnya ada interview offline ataupun online, dan terakhir MCU. Mungkin yang bisa teman-teman daftar kalau teman-teman masih belum lolos di tahap sampai dengan tahap 2, yaitu psikotes. Tapi kalau sudah masuk ke tahap ketiga, apalagi ke tahap keempat, tahap ketiga itu interview dan tahap keempat itu MCU. Mungkin teman-teman kita belum berjodoh di sini. Nanti teman-teman boleh mendaftar ketika teman-teman sudah lulus, yaitu melalui jalur rekrutmen biasa. Karena Hmm. kalau di tahap interview, kami ada beberapa pertimbangan yang mungkin tidak akan berubah. Tapi kalau psikotes dan akademik, yang pertama administrasi itu, biasanya kalau psikotes itu kan dia per 3 bulan atau 6 bulan dia bisa berubah gitu. Jadi bisa diulangin lagi. Seperti itu Indah. Mungkin Ya, itu Mbak Indah sampai tahap 2 ya. Nah, kemudian saya penasaran dengan salah satu syarat BMI tadi ya. BMI terkait rasio berat badan dengan tinggi badan. Itu yang dicantumkan memang di atas lebih sedikit ya dibandingkan standar BMI normal. betul sekali Pak. Ini masih belum ada perubahan dengan yang tahun lalu. Jadi dari tim kami, baik itu di keperawatan ataupun dari manajemen, masih merujuk dengan angka itu. Yang mana mungkin ada spare sedikit ya di Ya, atas. Karena pada praktiknya
makanya tadi di awal saya sampaikan kalau teman-teman BMI-nya sekarang lagi overweight atau obesitas, silakan didaftarkan saja. Karena itu bisa berubah, Pak. Bisa dia nanti malah lebih kurus, ideal atau bahkan lebih kurus lagi dari ideal, atau bahkan kalau sekarang ideal bisa lebih tinggi. Makanya kita ambil agak sedikit di atas dari yang normal. Nah, Gitu. ya, itu kesempatan buat teman-teman yang BMI-nya di atas standar. Ya, standar. Ya, masih ada kesempatan untuk mendaftar, tetapi saya tetap sarankan untuk disehatkan kembali ya, untuk disehatkan kembali. Turunkan. Itu ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan terkait apa gitu, boleh beasiswanya, boleh penempatannya. Kalau apa namanya yang sekarang sedang berjalan ini kan masih ada yang menunggu UKOM kalau nggak salah ya Bu Latu ya, kemarin yang sudah dapat itu, jadi posisinya masih belum selesai menunggu UKOM nasional walaupun sudah selesai di Desember kemarin. Eh, Kemudian apa lagi nih? Eh, Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Eh, Penempatannya Pak, penempatannya Mas. Nah, penempatan itu kaitannya nanti ada perbedaan salary nggak ya? Iya, biasanya kan itu yang ditanyakan. Apa sih keuntungannya kalau join di Eka Hospital ini gitu, setelah dapat beasiswa langsung dapat kerja, terus salary-nya berapa gitu. Anak-anak zaman sekarang pragmatis gitu kan. To the point langsung ya, Pak. Apa yang Iya, bakalan saya dapetin? Oke lah. iya, Terkait dengan penempatan, pastinya itu kita kan memiliki aturan pemerintah namanya UMP ya, atau UMR, baik itu iya. secara regional ataupun provinsi. Pastinya akan berbeda-beda. Kita akan merujuk dengan UMP tersebut. Tapi karena ini hal confidential ataupun rahasia ya, saya pun kiri kanan depan belakang saya nggak tahu gajinya berapa gitu. Hmm, Jadi pastinya terkait dengan range, saya tidak tahu terkait hal tersebut. Tapi rujukannya atau referensinya mana sesuai dengan UMP yang berlaku di Indonesia. Kalau teman-teman ditempatkan di Riau, pastinya UMP Riau yang akan berlaku atau Pekanbaru. Kalau teman-teman ditempatkan di Hospital BSD, ya pastinya menggunakan UMP yang ada di daerah Banten. Karena BSD itu sudah masuk Tangerang Selatan, yang mana provinsinya Banten. Kalau teman-teman masuk di daerah Bekasi tadi, kita pasti akan merujuk dengan UMP yang ada di Kabupaten Bekasi atau di Jawa Barat. Mungkin saat ini itu yang paling tinggi ya, apalagi Kabupaten Karawang itu tinggi sekali untuk UMP-nya. Itu. Jadi pastinya menyesuaikan dengan provinsi masing-masing, Pak, untuk gaji. oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Eka Nandini. Pertanyaan untuk mahasiswa sedang melaksanakan pendidikan profesi nurse. Semester berapa ini ya? Semester 2. Oh iya, sekarang ada yang semester 2 berjalan baru masuk beberapa 2-3 minggu ini. Apakah bisa ikut gitu? Sayang banget udah berjalan ya. Aduh. Atau mungkin kami yang telat masuk kali ini. Sebenarnya bisa saja sih kita support, tapi karena sudah berjalan dalam hal ini teman-teman sudah akademiknya sudah berjalan ya, apalagi udah 2 minggu, jadi otomatis kami tidak bisa support. Tapi mungkin nanti Eka bisa mendaftarkan untuk masuk ke Eka Hospital melalui jalur dari rekrutmen biasa. Biasanya nanti mungkin Bu Dwi juga tahun lalu ada yang menghubungi Ibu dari tim rekrutmen kami kan ya, terkait Ya, dengan undangan-undangan untuk teman-teman yang mau bergabung dengan hospital. Nah, nanti di sana juga bisa melalui hal tersebut. Karena kalau dari beasiswa sangat disayangkan kalau sudah berjalan kami tidak bisa support. wah, Begitu. iya ya. Karena kalau patokannya tadi semester 5, ini sudah mau masuk semester 6. Berarti kebutuhannya untuk semester depan ya. Iya, betul sekali Pak. Karena kita mau seperti semester ganjil tahun ajaran 2026-27 itu di bulan Agustus atau September ini ya. Oh Atau iya, mungkin profesional sudah berjalan ya. Tapi kan dia digenap 2526 ya. iya. Plus 2 seperti itu. Ini pertanyaannya dari Mbak Nana Mukti. Dia sekarang semester 6. Berarti nanti calon penerima beasiswa semester 7 gitu. Itu berarti bisa ya Betul, Mas Novan ya? betul sekali. Untuk Hmm, Banana bisa ya, silakan mendaftar. gitu. Ya, melihat sekarang kebutuhan perawat itu juga lumayan gitu kan. Tapi pesaingnya juga banyak karena lulusan perawat di Indonesia itu ribuan tiap tahun. Kemudian
peluang untuk mendapatkan tempat kerja yang terjamin, yang bagus, yang bisa kita jadikan potensi untuk pengembangan diri, itu ya memang rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Saya kira tadi disampaikan Rumah Sakit Eka Hospital punya fasilitas yang sangat mendukung untuk pengembangan diri. Siapa tahu setelah selesai kontrak mau lanjut ke luar negeri karena ingin mengembangkan diri lagi, ya boleh gitu ya Mas ya. Atau ter, terikat dengan jodoh ketemu di sana ya lanjut terus boleh gitu. Tapi kalau teman-teman mau kembali ke daerah masing-masing dengan fasilitas kesehatan terbatas ya tidak memaksa. Tapi kalau kalian punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk tahu teknologi yang terbaru bisa ke Eka Hospital gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau alumni yang sudah kerja di Eka Hospital, sepertinya pertanyaannya lebih ke anu ya yang menguasai hospital bukan di beasiswa. Betul sekali, Pak. Kebetulan di sini ada Bu Heti juga sih, beliau selaku dari tim nursing juga, Pak. Oh, Mungkin Bu Heti, ya pastinya ada selamat juga ya, Bu siang ya, Bu. Nggih. Boleh dari sharing Bu, lulusan sama ada beliau. yang dikenal alumni kami di sana Bu. Kemarin seingat saya ada rekrutmen yang tahap MCU itu ada sekitar 20 mahasiswa, tapi saya belum follow up lagi itu seperti apa gitu. Baik Pak, salam kenal saya dengan Hetty. Iya. Bapak boleh disebutkan salah satu alumni dari Respati, mungkin saya kenal karena sebelumnya saya di BSD Pak. Oh, di BSD. Ntar saya perlu cek email dulu ini Bu. Kemarin itu yang lolos sampai medical check up itu ada Ajeng Aura, ada Anggun Febi, tapi ini beberapa masih proses uji kom ya yang saya kenal. Ya Oh, Fawas ini juga masih uji kom, Khairul Soleh, Ma'ruf ini sudah selesai di Jakarta Pusat ini. Jakarta Dan, Pusat berat. Oh, oke oke. ya, Kalau yang sudah yang dari ETF-nya sendiri ada, seingat saya ada Bu Pak yang dari Respati penempatan di Eko Hospital BSD. Cuman saya lupa untuk nama persisnya siapa. iya, ini data yang saya punya aja sih Bu. Ada Luh Putu Erikawati sama Violin Marta. Sepertinya kemarin sempat update berangkat ke sana Bu. Itu Luh Putu Erikawati. Berarti yang penerimaan di Januari ini ya Pak ya? Iya, yang baru Oh, berangkat belum lama. Jadi masih newbie Bu. Mohon dibimbing betul. ya Bu. Mudah-mudahan biasanya rata-rata Pak kalau kalau lulusan daerah Jawa Tengah semuanya rata-rata oke-oke Pak. Jadi Oke, secara attitude-nya oke, kemudian untuk diarahkan juga Alhamdulillah. masih gampang untuk diarahkan. Ya, Alhamdulillah. Pengalaman saya di BSD seperti itu. Iya, karena memang di kami agak kenceng ini untuk nata attitude. Iya, itu Kalau yang paling knowledge utama Pak biasanya. Knowledge itu nanti teman-teman bisa di-upgrade lagi selama bekerja. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu. Ini yang sedang semester 8 sekarang, ya siswanya itu bisa pada saat nurse saja. Atau semester 8-nya bisa gitu. Gimana Mas Novan? Oke, untuk indah lagi ya. Jadi kalau teman-teman sudah berjalan program studinya dalam hal ini semester 8 ini kan udah berjalan ya. Kita belum bisa mensupport. Jadi untuk semester berikutnya yang kita akan support, yang mana kenapa kita datang di bulan Maret sebenarnya supaya nanti teman-teman tadi ngelihat ya timeline kita sampai dengan minggu pertama Mei kita umumkan hasil penerima beasiswanya untuk mengejar semester ganjil di 26-27 tahun ajarannya. Jadi untuk Indah pastinya hanya nurse saja yang bisa kita cover atau kita support begitu. Oke. Itu ya nanti dapat di nurse lumayan tuh ya. Nurse-nya 1 tahun nih. Itu sampai angkat sumpahnya juga berarti ya. Betul sekali Pak. Uh, Ini seperti yang Mbak Cindy tadi jelaskan, biaya uji kompetensinya pun di cover sampai dengan akad sumpah angkat juga. sumpah ya, sekitar Betul. 25 lah ya kurang lebihnya. Lumayan kan ya Lumayan. untuk meringankan orang tua. Kenapa nggak saya zaman dulu ada ya? Kalau Hmm. 2018 Bapak ada, wah, Oh, udah kerja. Kayaknya udah kerja. Oke, oke. ada Sekilas lagi info, teman-teman? jadi sekilas info Mas Mufli. Jadi dulu Oke. sebelum COVID itu kita juga sudah ada mahasiswa Respati yang dapat beasiswa dari Eka Hospital sebenarnya. Hmm. Jadi kita bolak-balik perpanjangan MOU untuk setiap semester, tiap semesternya ya waktu itu. Oh, itu berarti sama Pak Deden ya. Ya Saya sama Pak Deden waktu itu saya masih masih sama Pak Deden, Mbak Lis gitu. pelaksana itu belum tahu. Berarti ada nanti coba kita lacak ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan?
Atau teman-teman masih orientednya balik kampung, jadi PNS di kampung, atau seperti apa ini ya? Atau biasanya ada faktor orang tua nih suruh pulang kampung ya kan? Ya mungkin perlu disampaikan, perlu dikembangkan dirinya dulu di kota gitu, boleh ya? Atau cukup teman-teman? Oh, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada tambahan lagi, Mas Novan, Bu Heti? Iya, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya izin menambahkan dan mungkin ada yang agak sedikit apa ya nggak enak mungkin bertanya Pak, sungkan terkait dengan gaji. Ini kan agak sensitif ya. Mungkin gaji teman-teman, apakah nanti akan ada potongan gaji ketika saya bergabung dengan Eko Hospital? Jawabannya tidak ada. Jadi nominal beasiswa yang teman-teman dapatkan nanti itu pure benar-benar teman-teman dapatkan, tidak akan kami potong gajinya sampai nanti Wah. seakan-akan hutangnya lunas gitu ya. Oh. Jadi dasarnya untuk kerjasama kita di ikatan di apa beasiswa ini hanya ada ikatan dinas. Yang Hmm. mana ikatan dinas ini justru bukan sisi negatif ya, tapi sisi positif. Yang mana beberapa perusahaan itu ada yang tiba-tiba apa ya maaf bahasanya kasar mungkin memutuskan hubungan kerjanya dengan karyawan. Yang mana kalau teman-teman punya ikatan dinas, pastinya perusahaan tidak akan bisa semena-mena langsung memutus hubungan kerja karena pasti jatuhnya perusahaannya rugi. Udah dibeasiswain, kok malah saya pecat gitu. Jadinya kan nominalnya tidak bisa dikembalikan. Nah, dalam hal ini, emang dalam ikatan dinas kan pasti ada yang namanya penalti ya. Penalti itu pun kami tidak 2 kali lipat, tidak tiga kali lipat, tapi hanya 1 kali lipat. Kalau teman-teman dapat 10 juta, atau tadi contohnya di nurse 25 juta, sekitar 25 juta ya, teman-teman hanya akan mengembalikan 25 juta itu saja. Dan berlaku prorata. Kalau teman-teman sudah menjalankan, katakanlah ikatan dinasnya 3 tahun ya, terus teman-teman sudah menjalankan 1,5 tahun. Ini kita jauhkan lah ya contohnya. Tapi ya ini yang paling sering mungkin yang bakalan jadi pertimbangan teman-teman. Orang tuanya sakit sehingga akhirnya harus kembali ke kampung dan merawat orang tua, akhirnya harus mundur gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah berjalan setengahnya dari masa ikatan dinas, yang teman-teman harus kembalikan hanya setengah dari nominal penaltinya. Contohnya tadi 25 juta, 50%-nya berarti 12,5 juta. Hanya itu saja. Dan mungkin yang harus dikesampingkan adalah ikatan dinas itu bukan negatif, tapi justru positif. Ada sisi bahasa anak zaman sekarang tuh apa ya? Jadi nggak insecure gitu. Karena jadinya justru teman-teman secure. Ada Ya. kontrak yang cukup panjang. Gitu. Ya, Itu justru saja mungkin. ya, terima Ya, kasih gimana Pak? Mas Novan. Jadi justru kalau saya melihatnya dengan kondisi sekarang, saat kuliah mendapatkan beasiswa, kemudian setelah selesai langsung mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri di tempat yang sudah ditentukan dengan kontrak N+2. Setelah itu teman-teman kan bebas lagi untuk mengembangkan dimanapun. Jadi bagi saya itu kesempatan yang bagus karena saat ini masih ada beberapa alumni yang tanya lowongan kerja di sana di mana gitu ya. Tidak cuma alumni saya, alumni yang lain juga ada tetangga juga lulusan dari tempat lain juga tanya lowongan di sana gimana, di sini gimana. Bagi saya itu eh, ya rugi gitu. Kenapa setelah selesai tidak mengembangkan diri gitu. Betul sekali Pak. Nyari kerja kan susah-susah gampang ya. Tapi Eh, kebanyakan susahnya sih. iya. Oke, mungkin itu dari saya tambahannya. Ya. Dari Mbak Sini, Pak Hino, atau Bu Heti, ada yang mau ditambahkan? Kalau izin nambahin sedikit Mas Novan. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman untuk mahasiswa di eh Respati. Jadi ada tambahan sedikit mungkin informasi. Jadi kalau di Eka Hospital, karena sebelumnya saya di divisi keperawatan, jadi untuk keperawatan di Eka Hospital sendiri itu sudah memiliki jenjang karir yang cukup baik. Jadi untuk teman-teman yang bisa bergabung bersama kami itu ada level PK1 sampai dengan PK4 yang bisa dicoba untuk uji kompetensi mulai dari 6 bulan pertama itu mulai pada level PK1 di mana kalau perawat sudah menempati pada level tertentu akan mendapatkan untuk tunjangan kompetensi yang di luar gaji yang sudah diberikan. Jadi ada tambahannya. Kemudian
jenjang atau kesempatan untuk mengembangkan karir itu cukup besar karena di rumah sakit kami banyak unit-unit khusus yang memang diperbarui. Nah, mungkin sebagai informasi ya Ibu ya Bapak. Jadi saya nemu nih dua nama yang memang dari lulusan dari Respati Yogyakarta ada dua nama. Yang pertama adalah Gusti Ayu Saraswati dengan yang kedua adalah Dela Hermayanti. Nah, kalau Gusti ini sendiri Ayu sudah keterima PNS di Rumah Sakit Fatmawati, jadi sudah resign dari Eka Hospital, tapi selama menjadi karyawan di tempat kami, eh, rekam jejaknya sangat baik. Jadi sangat baik, attitude-nya baik, kemudian juga mau diarahkan, kemudian juga waktu itu sempat menjadi kandidat, salah satu kandidat yang akan masuk ke ICU. Nah, namun karena beliau mempunyai kesempatan untuk berkarir menjadi PNS di Fatmawati, jadi di tahun 2025 kemarin mengundurkan diri untuk melanjutkan di PNS. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan untuk Bapak Ibu. Jadi untuk bergabung bersama Eka Hospital, teman-teman tidak usah khawatir, ya semuanya pasti akan diberikan bimbingan untuk kakak-kakaknya dan diajarin bagaimana cara mungkin yang baik sesuai dengan standarnya di Eka Hospital. Itu saja, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, sama-sama Bu Heti. Ada tambahan lagi Bu Dwi sebelum kita tutup? Sepertinya cukup ya. Kalau dari Pak Gunawan ada tambahan dari teman-teman kerjasama? Nggak ada, Mbak. Ada nggih, cukup nggih. Iya. Kebetulan ini Mbak Aan belum bisa bergabung, tapi nanti akan berdiskusi lagi nanti dengan Mbak Cindy. Sepertinya Ya, sudah cukup ya Mas Muflih. ya, saya kira udah cukup Bu. Nanti kalau ada informasi lagi nanti akan diupdate oleh Bu Dwi atau kalau teman-teman ingin update info bisa ke bagian kemahasiswaan kampus 1. Tapi tadi sudah ada link yang bisa diisi nanti kita coba teman-teman isi di situ. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya, Bu Dwi juga terima kasih. Dan Mas Novan, Bu Heti, dan semua dari pihak Eka Hospital. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terus Mas Oke. Novan.